Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Sari dengan NIM 2014-03-0009, mahasiswi Universitas Islam Negeri Memojol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, guna memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan. Yang akan saya bahas adalah yang pertama, pengertian evaluasi, dan yang kedua tentang sistem kerja laboratorium pendidikan. Baik, di sini saya akan yang pertama yang akan saya bahas ialah pengertian evaluasi, yang dimaksud dengan evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, di mana hasil evaluasi tersebut dimaksud menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan ke depannya. Dalam hal ini menitikberatkan kajian evaluasi dari segi manajemen, di mana merupakan salah satu fungsi atau unsur manajemen yang misalnya adalah untuk perbaikan fungsi atau sosial manajemen lainnya, yaitu perencanaan. Nah, dalam mengadakan sebuah proses evaluasi terdapat beberapa hal yang akan dibahas, yaitu pertama, yang menjadi bahan evaluasi ialah bagaimana proses evaluasi, kapan evaluasi diadakan, mengapa perlu diadakan evaluasi, di mana proses evaluasi diadakan, dan pihak yang mengadakan evaluasi. Adapun materi selanjutnya ialah sistem kerja laboratorium, di mana sistem kerja laboratorium merupakan rangkaian tata kerja dan prosedur yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan, di mana sistem kerja laboratorium melibatkan faktor manusia, alat, dan mesin yang dikombinasikan. Manusia, alat, dan mesin merupakan tahapan kerja yang sudah tetap sehingga menghasilkan suatu sistem kerja yang konsisten dan hasil kerja yang berkualitas. Nah, dengan berkembangnya zaman, sistem kerja semakin kompleks, tidak hanya meliputi manusia dan alat saja, melainkan sistem kerja di industri manufaktur memiliki sistem yang kompleks, mencakup manusia, mesin, dan organisasi. Adapun evaluasi terhadap sistem kerja meliputi evaluasi terhadap struktur organisasi laboratorium, kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja laboratorium, dan deskripsi tugas tenaga laboratorium. Dan di sini laboratorium memegang fungsi layanan, fungsi pengadaan, fungsi pembelajaran, fungsi penelitian, dan pengembangan, serta banyak fungsi yang lain. Nah, salah satunya ialah laboratorium dalam pendidikan berfungsi untuk meningkatkan serta mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Adapun evaluasi terhadap sistem kerja laboratorium, yang pertama ialah struktur organisasi laboratorium, di mana keberadaan tenaga laboratorium di sekolah atau madrasah merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran yang berfungsi memberikan pelayanan untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan di sekolah, di mana kegiatan praktikum laboratorium merupakan bagian penting dari suatu proses pembelajaran, di mana untuk menumbuhkan budaya sikap ilmiah, juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan keterampilan peserta didik.
evaluasi sistem kerja terhadap struktur organisasi laboratorium sangat diperlukan, mengingat setiap tenaga laboratorium mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan jabatan yang diembannya. Nah, di mana evaluasi ini meliputi pertanyaan apakah struktur organisasi laboratorium telah sesuai dengan peraturan yang telah berlaku dan sudah terakomodir dalam penempatan dan tidak terjadi kendala dalam menjalankan tugas. Pada struktur organisasi laboratorium ini telah disusun dan ditetapkan sebelumnya, di mana pelayanan laboratorium dapat berjalan dengan baik dan secara profesional apabila tenaga laboratorium telah berkompeten dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam mengelola laboratorium pendidikan. Nah, adapun yang kedua, evaluasi dari sistem laboratorium ialah yang kedua, kualifikasi dan kompetensi tenaga laboratorium. Nah, di mana kualifikasi ini merupakan suatu keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Dan kualifikasi yaitu tingkat pendidikan. Kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai guru baik dalam pendidikan gelar seperti S1, S2, S3 maupun non gelar seperti D4 atau graduate diploma. Nah, yang kedua yaitu kompetensi, di mana kompetensi merupakan kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau sebagai memiliki keterampilan dan kecakapan yang diisyaratkan sebagaimana evaluasi sistem kerja, kualifikasi tenaga laboratorium, evaluasi sistem kerja, kompetensi tenaga laboratorium juga terhadap kepala laboratorium, teknis dan laboratorium laboran.